Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat sore, selamat hari Minggu. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 23 Juni 2024, pukul 18.00 WIB. Jemaat Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu 16 Juni 2024 pukul 09.00 WIB sebesar Rp13.629.000. Syukur sebesar Rp7.420.000. Persepuluhan sebesar Rp410.000 dan sarana fisik sebesar Rp833.000. Penerimaan kolekta Minggu 16 Juni 2024 pukul 18.00 WIB sebesar Rp9.714.200. Syukur sebesar Rp289.000. Persepuluhan sebesar Rp770.000 dan sarana fisik sebesar Rp842.000. Kebaktian Minggu 23 Juni 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Patite, Majelis Jemaat yang bertugas dalam Majelis Jemaat GPM Nazaret. Pembacaan Alkitab terambil dari Kejadian 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-31. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, duet Huel Lewakabesi dan Grace Sosolisa. Solo Yan Walakula. Lagu Prosesi Masuk Para Pelayan, nyanyian 2 Sahabat Lama 136 ayat 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian 2 Sahabat Lama 193. Jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Di kebaktian ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 23 Juni 2024. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua. Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Jam sembahyang yang kudus bila engkau keluh. Sembahyang yang kudus
dikasihi Tuhan, Shalom. Marilah kita dasari kebaktian kita di saat ini. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat, dengarkanlah nats pembimbing kita yang terambil dari Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Umat yang mengaku dosa. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Di hatiku
Tuhan, kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baharuilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat, marilah berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Allah dan lakukanlah itu dalam hidupmu. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. See your
Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita ada dalam pelayanan firman di malam hari ini. Pembacaan Alkitab terbaca di kitab Kejadian pasal 1. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 31. Dan bacaan ini nanti kita baca secara berbalasan. Jadi nanti beta baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, ayat yang genap. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian dan PKJ nomor 56. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeliapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung bertebangan di atas melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk-makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, selamat hari Minggu. Sekali lagi Shalom. Kita bersyukur karena walaupun di Ambon akhir-akhir ini curah hujan begitu tinggi dan juga cukup mempengaruhi suhu udara yang begitu dingin, tapi kalau hari ini gedung gereja hampir penuh, itu pertanda bahwa kita masih dilindungi oleh Tuhan, masih sehat, masih kuat, dan karena kekuatan itulah kita hadir di sini untuk bersyukur, beribadah, bersekutu di dalam ibadah di saat ini. Karena itu Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudari persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, kita bisa memungkiri bahwa curah hujan yang begitu banyak ini juga cukup mempengaruhi ketumpu mutlai. Ada yang dari pagi-pagi sudah berencana, kayaknya siang atau sore nih, beta lihat cuaca mulai bagus, beta mau pergi di sini dulu. Tapi ketika curah hujan begitu tinggi, tiba-tiba batal juga. Barang hujan terlalu banyak lah. Sekarang kalau ketong keluar lah, harga maksim, kalau maksim oto kah, Grab akan lebih dari tarif-tarif normal yang biasa ketong pakai. Jadi kadang-kadang cuaca ini juga mempengaruhi ketong pung mood dan ketong pung siklus hidup juga. Dan ketong bisa menyangkali bahwa memang
Ketong hidup di dalam siklus yang cukup dipengaruhi oleh alam semesta ini. Dan karena itulah, maka sepanjang bulan Juni ini, tema-tema pemberitaan firman Tuhan yang ditetapkan oleh Gereja Protestan Maluku, tema bulanan kita menjaga alam sebagai rumah bersama. Dan tema mingguan kita di saat ini adalah Allah menciptakan alam semesta untuk kesejahteraan semua makhluk. Hal ini penting. Kita semua tentu sadar bahwa alam semesta ini adalah rumah bersama kita. Bukan manusia saja, tapi makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Tetapi kesadaran itu justru dia tidak berbanding lurus dengan perilaku kita untuk menjaga alam ini sebagai bentuk tindakan dan dukungan kita untuk kesejahteraan seluruh makhluk. Kita boleh googling, kita mungkin juga tahu bahwa ada banyak kerusakan-kerusakan alam semesta ini yang diakibatkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Kita sekarang sedang ada di dalam perubahan-perubahan dan kerusakan-kerusakan lingkungan. Perubahan cuaca yang sangat ekstrim, perubahan iklim, krisis sumber daya alam, polusi udara, masalah-masalah sampah, dan masalah-masalah lain yang mengganggu kesejahteraan hidup bersama. Dan karena itu kita pun harus menyadari bahwa kadang-kadang ketong manusia ini tidak melakukan sebuah eksplorasi, tetapi justru mengeksploitasi alam ini untuk kepentingan diri kita sendiri. Dan kita tidak melihat alam ini sebagai rumah bersama kita. Kalau kita baca narasi penciptaan yang terdapat di dalam bacaan kita Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31, kita menemukan dasar-dasar teologis yang harus kita hidupi sebagai orang Kristen dalam menjaga alam semesta ini untuk kesejahteraan seluruh makhluk. Yang pertama, Bapak Ibu beta mencatat bahwa kisah penciptaan ini dia menunjukkan sebuah tatanan dan harmonisasi kehidupan di dunia. Pernahkah ketong bertanya atau pernahkah ketong berpikir mengapa kisah penciptaan ini dia ditaruh di bagian awal? Sebenarnya kisah penciptaan ini bukan tanpa sengaja ditempatkan di bagian awal di Alkitab ini. Penempatan ini mau menegaskan tentang Tuhan Allah sebagai pencipta dunia ini dengan sebuah tatanan dan harmonisasi hidup. Allah menciptakan dunia ini dengan teratur dan tertata. Sebelum penciptaan ada, kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, ada sebuah situasi di mana bumi itu belum terbentuk, masih kosong, masih gelap gulita. Ada banyak air yang menutupi samudra raya. Lalu Allah berfirman jadi terang, dan terang itu membatasi gelap. Gelap itu disebut malam, dan terang itu sebagai penanda siang. Air samudra itu digeserkan dan dibatasi. Dengan apa? Dengan menciptakan cakrawala dan daratan. Jadi gelap dan air samudra itu tidak lalu dihilangkan oleh Allah, tetapi dibatasi perannya. Mereka tidak ditiadakan. Mereka dibatasi dan digeser. Supaya ada terang bagi manusia dan supaya ada tanah sebagai tempat di mana manusia dan makhluk-makhluk lain itu hidup dan bertumbuh. Mereka tidak dihilangkan, tetapi dibatasi dan digeser supaya ada keteraturan, supaya di atas tanah itu tumbuhlah pepohonan dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, berbuah. Ada tanaman di situ, ada hewan di situ, di udara, di darat, di air, itu dibatasi. Allah membatasinya karena Allah tahu tempat dan porsi kebutuhan hidup manusia dan juga porsi kebutuhan hidup makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Dan karena itu batas-batas itu diberikan.
Tetapi kalau kita lihat Bapak Ibu, karena keserakahan, manusia lalu mengeksploitasi dan memperkecil batas-batas yang sudah Tuhan berikan itu. Batas-batas air diperkecil. Batas-batas darat diperluas. Hutan-hutan dibabat. Tuhan sutaruakan di sini mereka tong geser lai, tebang lai, pengeringan lai, barang yang ada tanpa lai, manusia tambah banyak di bumi. Tanpa katong sadari, katong sedang memperkecil ruang-ruang hidup dan merusak ekosistem kita. Sehingga keberlanjutan hidup kita dan generasi-generasi ke depan ini semakin terancam. Contoh lain Bapak Ibu, mungkin katong pernah lihat viral ya di media sosial beberapa waktu lalu, ada suku Togutil di Halmahera yang dia keluar dan mendatangi pekerja tambang. Kalau katong lihat berita itu, diduga karena mereka merasa kelaparan. Itu mungkin dugaan. Tapi di dalam kacamata alam, kita melihat bahwa sebenarnya ruang hidup mereka terancam. Mereka keluar karena kelaparan sebab ruang hidup mereka untuk makan itu sudah semakin diperkecil. Karena pembangunan dan karena proyek-proyek. Ruang yang luas yang menyediakan makanan bagi mereka, yang menyediakan tempat bagi mereka terancam sehingga mereka harus keluar. Dan akhirnya mereka mencari makan di tempat lain. Dalam hal-hal yang lain, eksploitasi alam itu juga terjadi ketika kita mengeksploitasi bebatuan tanah, sehingga wilayah-wilayah pantai dan wilayah-wilayah kali kita terancam. Banjir di mana-mana, air tidak terbendung. Longsor di mana-mana. Karena apa? Karena ruang hidup yang Allah berikan untuk mampu memenuhi kebutuhan hidup kita dan seluruh ciptaan, justru kita rusak karena egoisme kita sebagai manusia. Kita tidak menggunakan kecerdasan kita untuk mengolah ruang hidup ini dengan baik dan dengan penuh hikmat. Sehingga ruang hidup ini, alam ini, bumi ini, dia mampu menjadi rumah bersama tanpa mengganggu ruang-ruang hidup makhluk ciptaan Allah yang lain. Teks ini juga, persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, menunjukkan bahwa Allah itu mampu membuat sebuah transformasi. Allah mampu membuat sebuah perubahan yang radikal, dari yang kacau jadi teratur, dari yang kosong dan tak berbentuk menjadi berisi dan tertata rapi untuk siap dihuni oleh makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Kita tidak menyebutnya manusia saja, mengapa? Kalau kita baca di ayat 29 dan ayat 30, ternyata Allah berfirman, bukan saja manusia yang makan daripada alam ini yang disediakan oleh Allah, tetapi Allah juga memperhatikan ciptaan yang lain. Allah tahu bilang for manusia ini tumbuh-tumbuhan nih perse makan, tapi ayat 30 bilang apa? Tumbuh-tumbuhan lain itu jadi makanan binatang-binatang yang ada. Allah bukan saja memperhatikan kebutuhan hidup manusia karena Allah sadar. Bukan cuma manusia yang ditempatkan, tapi ada makhluk ciptaan yang lain. Dan karena itulah ada sebuah harmonisasi hidup di situ. Ada sebuah siklus hidup yang saling menguntungkan yang penuh dengan harmonisasi di situ. Tetapi kalau kita baca juga di dalam ayat-ayat selanjutnya, pasal-pasal berikut, kita menemukan bahwa harmonisasi itu justru dirusak oleh manusia dengan perbuatan-perbuatan jahat. Keharmonisan hidup di bumi, di alam semesta ini kemudian menjadi terancam. Penting kita memahami di sini, saudaraku,
bahwa Allah tidak senang terhadap kekacauan dan tindakan yang merusak. Tindakan yang menghancurkan tatanan yang sudah Allah tetapkan dari awal itu. Tindakan yang mengacaukan harmonisasi hidup bersama di alam ciptaan Allah ini. Allah tidak senang. Dan kita harus menyadari bahwa kalau tidak ada tindakan penciptaan, maka tidak akan ada kehidupan seperti sekarang ini. Oleh sebab itu harmonisasi dan keteraturan tatanan di alam semesta ini harus kita jaga. Jangan bikin rusak, jangan bikin kacau. Jangan bikin hal-hal yang hanya ikut atau kepentingan diri sendiri saja. Hal yang kedua, saudaraku, teks ini juga mau mengajarkan kita tentang alam semesta yang diciptakan oleh Allah itu dengan kualitas baik, dan bukan hanya baik tetapi juga terberkati. Ketong selalu membaca teks ini dan melihat ciptaan itu baik, tapi ketong lupa bahwa ciptaan ini juga diberkati. Di dalam bacaan kita ini ada 7 kali Tuhan menilai ciptaannya dengan baik, dan klimaksnya ketika manusia diciptakan dan dinilai sungguh amat baik. Kalau ketong hitung akan Bapak Ibu akan ada di ayat 4, ayat 10, ayat 12, ayat 18, ayat 21, ayat 25, dan ayat 31. Kata baik ini merujuk pada kualitas hasil ciptaan. Baik di sini berarti indah, bagus, menyenangkan, tepat. Kalau kita kaji kata ini dalam bahasa Ibrani. Jadi apa yang diciptakan oleh Allah itu berkualitas. Tuhan yang kasih ciptaan Allah ini di bumi ini untuk manusia, termasuk kita sebagai manusia, itu bukan tidak ada kualitas. Kita semua berkualitas. Tetapi perilaku-perilaku manusia itu justru menurunkan standar kualitas ciptaan Allah ini. Dunia juga bukan cuma diciptakan dengan kualitas yang baik, tetapi juga diberkati. Kita bisa lihat akan di ayat 22 dan ayat 28. Lalu dunia yang menjadi tempat penuh berkat itu, justru karena ulah manusia menjadi tempat penuh kutuk dan sumpah serapah satu dengan yang lain. Contoh hari-hari Bapak Ibu, ada orang yang karena God saja baku bakalai, God. Ada tetangga yang baku marah karena God. Karena masing-masing tidak menyadari kebersihan itu adalah untuk kepentingan bersama. Satu mau kas bersih, satu tinggal harap gampang sah. Akhirnya baku bakalai. Buang sampah kiri kanan. Kalau buang sampah di kiri kanan, ujang banjir lah katong mulai ke salah satu dengan yang lain. Bataria kiri kanan. Akhirnya relasi tidak harmonis. Di pesisir pantai banyak sampah-sampah. Beta paling suka ikut beberapa konten-konten di TikTok, dan beta sungguh senang bahwa ada beberapa komunitas anak muda yang menyebut dirinya tuh sebagai komunitas demulung. Itu mereka memungut sampah di beberapa tempat, salah satunya di pesisir-pesisir pantai. Tetapi ada juga komunitas yang melakukan sebuah program bank sampah. Tetapi itu justru tidak membuat kita sadar akan perilaku hidup bersih. Beberapa kali kalau beta naik angkot Bapak Ibu, anak kecil dia habis makan dia buang sampah, ada orang besar juga buang sampah dari jendela oto. Dalam hati mau marah. Pernah beta tegur dia, mama bilang, "Sin papa,
Kan ada orang yang menyapu. Ini bukan soal orang yang pun tugas untuk menyapu. Tapi ini soal habit kita, kebiasaan kita. Yang tidak sadar akan kebersihan lingkungan ini. Itu dari hal-hal yang paling kecil. Dan karena itu krisis ekologi, krisis lingkungan hidup itu juga adalah krisis iman. Karena itu teks ini mau mengajarkan kita bahwa kita harus sadar dan kita harus memahami bahwa dunia ini baik, teratur, harmonis dan diberkati. Kiranya lewat pemahaman ini kita memahami bahwa penting kita menjaga alam semesta ini untuk kesejahteraan hidup bersama. Hal yang terakhir, saudara-saudaraku, kita semua sadar dan kita semua tahu bahwa teks ini juga mau menunjukkan peran kita sebagai manusia. Tanggung jawab kita untuk menjaga dan melestarikan alam semesta. Sebagai manusia kita tentu ingin hidup damai, kita tentu ingin hidup sejahtera, kita tentu ingin hidup sukacita, tentram. Dan itu menjadi tanggung jawab kita untuk mengusahakan situasi-situasi itu agar bersama-sama kita merasakan situasi-situasi seperti itu. Dan sejak awal Allah sudah memberikan kepercayaan kepada manusia, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak dan juga beta. Mengapa Allah begitu percaya? Mengapa Allah memberikan kita tanggung jawab? Karena Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Dan itu berarti bahwa karakter kita seharusnya mencirikan karakter Allah. Kalau Allah tidak suka kekacauan, Allah tidak suka yang namanya kerusakan, maka kita pun harus serupa. Karakter Allah harus menjadi karakter kita. Kita harus memelihara dan bukan bebas merusak. Kita harus menjaga dan tidak mencemari lingkungan. Kita dapat melihat bahwa pengaturan Allah atas manusia sama sekali tidak membuka peluang untuk manusia mengeksploitasi alam semesta. Pertama, walaupun manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, manusia itu diatur bukan untuk menjadi raja dunia, melainkan mewakili Allah sebagai sang pemilik dunia. Kita bukan pemilik, kita hanya pengguna. Dan karena itu kalau tahu pakai mesti tahu jaga, mesti tahu kalesang. Alam ini menjadi rumah bersama kita, di mana kita hidup, kita makan, kita minum, kita bekerja di sini. Tetapi tadi beta bilang bukan cuma manusia, Allah juga memperhatikan ciptaan-ciptaan yang lain. Dan karena itu jangan pernah kita abaikan alam semesta ini. Menjaga alam ini sama saja dengan menjaga hidup kita, menjaga tubuh kita. Kalau di 2 minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana kita menjaga air, bagaimana kita menjaga tanah. Sekarang kita belajar tentang bagaimana kita harus menjaga alam semesta ini. Kita harus menjaga sekarang supaya generasi-generasi berikut juga mendapatkan ruang-ruang hidup yang baik. Karena itu, pakai kecerdasan yang Tuhan berikan kepada kita. Pakai kebaikan, pakai kualitas hidup kita sebagai manusia yang baik. Pakai intelektual kita dengan baik. Kita pakai untuk mengelola alam semesta ini supaya bisa menjadi ruang hidup bersama. Supaya alam semesta ini bisa menjadi tempat di mana kita manusia dan juga ciptaan-ciptaan Allah yang lain bisa hidup dan berdamai sejahtera. Roh Allah menguatkan kita. Amin.
Jemaat, marilah berdiri. Dan bersama-sama kita akan mengaktakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudusan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Kita akan mendengarkan persembahan pujian, duet dari anak Kuel, Lewa Karisi dan Grace Sosialisa. Selamat malam, shalom. Semoga lagu ini dapat membawa sukacita bagi katong semua.
luar biasa. Lagu syukur selalu ku nyanyikan bagi Yesus, oh sahabatku, yang selalu mengasihi daku. Kasihnya luar biasa, kasihnya luar biasa, oh kasihnya sungguh luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Well dan Grace. Tuhan Yesus memberkati dengan talenta-talenta yang diberikan. Jemaat, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk itu, dengarkanlah anjuran. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Oh jiwa serta tubuhku bawa Tuhanku, selaku persembahan yang memang milikmu. Di
Jemaat, mari kita berdoa bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Saudara Yan Walakula. Selamat malam jemaat Shalom. Ya, di malam hari ini kita akan membawakan satu tembang pujian. Biarlah pujian ini menjadi berkat dan sukacita bagi katong semua. Kasih-Mu ya Tuhan, ku rasakan di dalam hidupku. Engkau tuntun daku Tuhan, dan Engkau beri apa yang sungguh ku perlu. Bukan harta dunia semata, melainkan iman yang tak binasa. Dan ku tahu Kau berkuasa untuk angkat aku Tuhan. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Oh, tangan-Mu yang membuat aku perkasa, firman-Mu yang terbangkanku ke angkasa, kuasa-Mu yang membuat semua nyata. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Bukan harta dunia semata, melainkan iman yang tak binasa. Dan ku tahu Kau berkuasa untuk angkat aku Tuhan. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Oh, tangan-Mu yang membuat aku perkasa, firman-Mu yang terbangkanku ke angkasa, kuasa-Mu yang membuat semua nyata. Tuhan Yesus, ku selalu percaya.
kasih Saudara Yan atas persembahan pujiannya. Jemaat, marilah kita berdoa syafaat. Ya Allah yang baik, Allah yang menjaga, melindungi, memberkati kehidupan kami sebagai umat-Mu, sebagai manusia ciptaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami benar-benar merasakan tangan kasih Tuhan yang terus menopang kami, menguatkan kami, memberikan kesehatan bagi kami. Walaupun cuaca yang begitu ekstrim, curah hujan yang begitu tinggi, tapi kami semua boleh hadir di tempat ini untuk beribadah kepadamu. Itu adalah tanda ungkapan syukur kami, karena kami meyakini Tuhan, kami hidup karena Engkaulah Allah yang terus menguatkan kami. Dalam setiap hari-hari hidup yang kami lalui, yang bukan saja kami lalui dengan sukacita, dengan kesuksesan, dengan kebahagiaan, tapi juga dengan lembaran-lembaran kesedihan, lembaran-lembaran kegagalan, lembaran-lembaran perjuangan-perjuangan, bahkan lembaran-lembaran yang membuat hati kami menjadi merasa berbeban berat. Ajarkanlah kami untuk terus mengimani Engkau Allah sebagai Allah yang baik di dalam hidup ini. Ajarkanlah kami untuk terus bergantung pada Engkau Allah kehidupan, yang tahu mencukupkan, yang pasti bisa menjawab, yang pasti bisa memberikan yang terbaik atas setiap gumulan-gumulan hidup yang terus umat-Mu ini naikkan dan umat-Mu ini kerjakan dari hari lepas hari. Karena itu kami mohon tuntunan-Mu bagi kami semua sebagai umat-Mu dalam hari-hari hidup, pekerjaan-pekerjaan yang kami geluti, pergumulan-pergumulan rumah tangga kami, pendidikan anak-anak kami, pertumbuhan anak-anak kami, orang-orang tua kami yang lanjut usia. Berkatilah mereka Tuhan. Biarkanlah hari-hari hidup mereka selalu Tuhan jaga, Tuhan lindung. Tuhan anugerahkan sukacita di hati mereka. Pekerjaan-pekerjaan umat-Mu ini Tuhan memberkati. Setiap usaha-usaha yang mereka lakukan supaya mereka memperoleh uang dan itu dipakai untuk membiayai kebutuhan hidup mereka dari hari lepas hari. Bahkan kelebihannya mereka bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan, segala sesuatu yang berkenan kepadamu, biarkanlah itu Tuhan berkati untuk menjadi sumber berkat dalam setiap usaha juang yang umat-Mu ini lakukan. Kami berdoa Tuhan, bagi seluruh pergumulan-pergumulan yang kami naikkan kepadamu. Mungkin ada di antara kami yang datang dengan beban-beban di hati kami, kesakitan maupun juga pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Mungkin di tempat-tempat duduk kami menaikkan permohonan-permohonan kami atas setiap gumulan-gumulan hidup yang terus kami naikkan kepadamu Tuhan. Dengarkanlah dan jawablah menurut cinta kasih-Mu bagi kami. Pendidikan-pendidikan yang digeluti oleh umat-Mu, oleh anak-anak-Mu dalam berbagai jenjang-jenjang pendidikan, biarkanlah Tuhan memberkati. Kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi para janda duda, anak yatim piatu, orang-orang yang memilih hidup dalam kesendirian-kesendirian mereka, biarkanlah tangan kasih Tuhan menopang, menguatkan, memberkati, dan mencukupkan apa yang mereka perlukan, bahkan juga melindungi mereka dari hari lepas hari. Kami berdoa kepadamu ya Allah ya Tuhan kami, bagi pemerintah kami, pemerintah di negara ini, di Provinsi Maluku, di Kota Ambon, di tiap kabupaten kota di Maluku ini ya Bapak, dalam berbagai kapasitas mereka, fungsi dan peran mereka yang berbeda-beda. Kekuatan dan hikmat Tuhan selalu menjadi bagian di dalam hati dan pikir mereka, supaya setiap kebijakan-kebijakan yang mereka putuskan Tuhan adalah kebijakan-kebijakan yang baik untuk mendatangkan damai sejahtera dan mewujudkan pekerjaan-pekerjaan Allah di tengah dunia ini. Keadilan,
kedamaian, kesejahteraan kami rasakan lewat orang-orang yang Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan untuk menduduki kursi-kursi pemerintahan. Berkati mereka, berikanlah kesehatan dan kekuatan bagi mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan di atas pundak-pundak mereka. Kami berdoa juga kepadamu Tuhan, bagi gereja ini, bagi gereja Protestan Maluku, dalam berbagai tugas dan tanggung jawab pemberitaan firman Tuhan di Maluku dan Maluku Utara. Tuhan memberkati hamba-hamba yang Tuhan panggil dan Tuhan utus untuk melayani pekerjaan Tuhan ini, baik di sinode, di klasis-klasis maupun di jemaat-jemaat. Dalam berbagai tugas dan tanggung jawab mereka, biarkanlah Tuhan tuntun setiap langkah pelayanan yang mereka lakukan. Kami juga berdoa bagi agenda Gereja Protestan Maluku secara khusus Tuhan, Badar Sinode yang akan berlangsung di tanggal 26 Juni sampai 1 Juli. Tuhan memberkati. Biarkanlah kegiatan ini mampu menjadi kegiatan yang menghasilkan generasi-generasi muda gereja, anak dan remaja dalam menjalani peran dan tanggung jawab mereka sebagai anak-anak Tuhan di Gereja Protestan Maluku, di tengah-tengah masyarakat ini. Secara khusus juga kami berdoa, biarkanlah kegiatan ini bisa berlangsung di dalam tuntunan. Kami pun berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan-pergumulan hidup kami, agenda-agenda gerejawi, agenda-agenda pemilihan majelis jemaat yang sudah berlangsung mulai dari saat ini. Biarkanlah setiap agenda-agenda itu Tuhan berkati untuk menetapkan orang-orang yang nantinya Tuhan pilih untuk mengemban pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan taruh di atas pundak-pundak mereka lewat pelayanan di Gereja Protestan Maluku. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, menyerahkan seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Kami semua yang hadir di tempat ini telah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Biarkanlah kami dikuatkan, kami pulang dan kami bisa menghidupi firman-Mu ini dalam seluruh hidup kami dari hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami tahu kami sedang hidup di tengah alam semesta yang sakit, dan Engkau memberikan kami tanggung jawab untuk memulihkannya, untuk menyembuhkannya, bukan saja untuk hidup kami saat ini Tuhan, tapi untuk hidup generasi-generasi berikutnya. Karena itu Tuhan tuntun kami supaya lewat kecerdasan dan hikmat daripada-Mu kami bisa bertindak bijaksana mulai dari hal-hal yang kecil. Sebagai orang tua kami bisa mengajarkan anak-anak kami untuk mencintai lingkungan ini, menjaga kebersihan. Tetapi sebagai orang-orang dewasa dalam berbagai tugas dan peran kami yang berbeda-beda, kebijakan-kebijakan yang kami ambil pun Tuhan adalah kebijakan-kebijakan yang baik, yang tidak merusak ekologi dan alam semesta ini Tuhan, sebagai rumah bersama kami, seluruh makhluk ciptaan yang Engkau berikan. Biarkanlah harmonisasi hidup bersama ini dapat kami jaga, supaya ada kedamaian dan damai sejahtera di bumi ciptaan Tuhan ini. Ya Bapa, kami berdoa, biarkanlah Engkau memberkati kami semua yang hadir di tempat ini, kami semua yang melayani Engkau di dalam berbagai kapasitas dan talenta yang Kau berikan bagi kami. Biarkanlah Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, berkat, supaya lewat talenta-talenta yang Tuhan berikan, kami mampu memperlabakan. Persembahan syukur yang boleh kami berikan kepadamu Tuhan, biarkanlah Engkau memberkatinya, dan ajarkanlah kami untuk menjadi saluran berkat bagi pekerjaan-pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, dan bagi setiap orang yang membutuhkan. Ya Tuhan, ini ungkapan syukur kami, ini doa kami. Hanya di dalam tangan pengasihan-Mu kami bermohon, dengarkanlah doa kami. Dan kami akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat, marilah berdiri.
Dan sebagai nyanyian pengutusan kita menyanyi dua sahabat lama nomor 207 bait pertama, kedua, dan ketiga. Jemaat, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin, amin. Jemaat, kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu. Shalom.